Tak banyak permainan tradisional di Indonesia yang memakai sapi. Kita mengenal karapan sapi dan pacu jawi. Karapan sapi ada di Madura, pacu jawi ada di Sumatera Barat. Yang orang kenal pacu jawi ini cuman ada satu. Padahal di Sumatera Barat tuh ada dua tipe pacu jawi. Satu tipe Payakumbuh, satu lagi tipe batu sangkar. Nah, kalau pacu jawi Payakumbuh itu memang jawi beberapa ekor berpacu dalam satu lintasan. Bedanya dengan batu sangkar adalah di batu sangkar lebih cocok disebut pacu jawi ini dengan kontes. Karena apa? Di sini jawinya tidak dipacu dengan jawi yang lain, tapi adalah keselarasan antara joki dan jawinya, sehingga lari jawinya itu lurus. Semakin lurus dan semakin banyak gaya si joki, kemungkinan besar dia akan menang. Kalau di Payakumbuh, siapa yang duluan sampai di garis finish, dia akan memenangkan perlombaan. Inilah perbedaan dasar antara dua gaya atau tipe pacu jawi di Sumatera Barat. Yang kedua adalah jawi yang dipakai di batu sangkar adalah jawi jantan. Satu tim terdiri dari satu joki dan dua jawi. Kemampuan mengendalikan jawi untuk berlari lurus, inilah yang dinilai di daerah ini. Di Payakumbuh, Jawi atau sapi yang dipakai adalah jawi betina dan cuma satu ekor. Yang uniknya lagi di Payakumbuh, jawi dan jokinya sama-sama berlari. Jadi joki yang di belakang sapi harus ikut berlari dengan sapinya. Jadi kemampuan untuk berlari di lumpur ini harus dilatih, harus diasah dari kecil. Makanya di Payakumbuh kalau ada pacu jawi juga ada pacu lari dari anak-anak yang akan menjadi joki pada saatnya nanti. kalau di Batu Sangkar, Jokinya itu menumpang di alat yang terhubung dengan jawinya, kayak semacam bajak lah. Jadi dia naik ke atas bajak atau apalah namanya, dan dia diseret menumpang di atas bajak itu. Kelebihannya adalah atraksi yang diciptakan oleh pacu jawi gaya batu sangkar itu jauh lebih menarik, apalagi untuk para fotografer. Foto yang dihasilkan dalam pacu jawi di batu sangkar inilah yang memenangkan World Express Photo Sport untuk tahun 2000-an, saya lupa, tapi kira-kira untuk kategori sport ini pernah memenangkan lomba foto di Express World Photo. Sayangnya yang jadi fotografer bukan orang kita. Itulah kira-kira beda gaya pacu jawi batu sangkar dan Payakumbuh. Oh iya, satu lagi perbedaannya. Kalau di Payakumbuh pacu jawinya
setelah Jawi finish untuk masuk ke garis start kembali melewati jalur pacu yang sama. Jadi butuh waktu untuk mengatur line up untuk start. Karena jalur pacu dan jalur untuk membawa sapi ke garis start sama. Beda dengan di Batu Sangkar. Di Batu Sangkar tempat Jawi berpacu dan Jawi menuju garis start itu dibedakan. Sehingga dalam waktu yang sama pacu Jawi di Batu Sangkar jauh lebih banyak dibandingkan dengan pacu Jawi yang ada di Payakumbuh. Nah, biasanya pacu Jawi itu dimulai setelah asar sampai maghrib. Kalau di Batu Sangkar ini untuk waktu yang sama, misalnya dalam waktu 2 jam itu sapi yang dilepas dari garis start bisa 10 atau 15 ekor. Kalau di Payakumbuh dalam waktu yang sama paling cuma 5 atau 6 kali lepas. Nah, ini lagi perbedaan gaya Payakumbuh dan Batu Sangkar. Mudah-mudahan hal ini bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang pacu Jawi. Satu lagi, pacu Jawi ini berasal dari Nagari Tuo Pariangan. Ini dimulai dari sebuah sawah yang namanya Sawah Panjang. Sawah Panjang inilah tempat lomba pacu Jawi pertama di Sumatera Barat. Ini berlangsung sekitar zaman Belanda. Jadi petani ketika memasuki musim tanam mencari apa yang kira-kira bisa mereka lakukan untuk mengisi waktu ketika padi atau sawah yang mulai dialiri oleh air. Ada waktu jeda sekitar 2 atau 3 minggu, akhirnya mereka manfaatkanlah untuk pacu Jawi. Sekian dulu, sampai jumpa di cerita-cerita yang akan datang. Salam. Bye.